Ini adalah rudal anti-tank FGM-148 Javelin buatan Amerika Serikat. Sedangkan yang ini 9M113, rudal anti-tank dari Rusia. Rudal udara ke udara yang sedang dipasang di pesawat F-16 ini adalah IM-9 Sidewinder, lebih tepatnya IM-9X. Apa sebenarnya arti kode-kode huruf yang menjadi nama peluru kendali atau rudal tersebut? Kita akan membahasnya dalam video ini. Penamaan atau kode peluru kendali tentunya berbeda-beda di tiap negara. Masing-masing memiliki aturan kodifikasi sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas arti atau kode huruf-huruf dan angka pada nama rudal dari Amerika Serikat dan Rusia. Kita mulai dari rudal buatan Amerika Serikat. Nama rudal buatan Amerika Serikat terdiri dari 3 huruf awal kemudian angka. Seringkali di belakang angka terdapat huruf lagi. Misalnya, salah satu varian rudal Sidewinder adalah IM-9X. Huruf pertama menunjukkan platform peluncur rudal tersebut, apakah dari pesawat terbang, kendaraan darat, kapal laut, silo, dan lain-lain. Kode-kode pada huruf pertama adalah sebagai berikut. Huruf A berarti rudal tersebut diluncurkan dari pesawat terbang. Misalnya, IM-9 Sidewinder, IM-7 Sparrow, AGM-65 Maverick, dan lain-lain. Huruf B berarti multiple. Artinya, rudal tersebut dapat diluncurkan oleh lebih dari satu jenis wahana. Contohnya adalah rudal anti-tank BGM-71 Tau. Rudal ini bisa diluncurkan oleh personel infanteri dari atas kendaraan tempur ataupun dari helikopter. Lalu, huruf C berarti coffin atau kontainer, merupakan rudal yang diluncurkan di darat dan disimpan dalam kontainer tertutup dalam posisi mendatar. Contoh rudal jenis ini adalah rudal anti pesawat CIM-10 Bombardier. Namun, sekarang rudal jenis ini sudah tidak digunakan lagi. Kemudian, huruf H dan L digunakan untuk rudal yang diluncurkan dari silo. Bedanya, yang memakai kode H sebelum peluncuran, rudalnya dinaikkan dulu ke atas permukaan tanah. Contohnya, HGM-25A Titan 1. Sedangkan yang menggunakan huruf L langsung diluncurkan dari silo di dalam tanah. Contohnya adalah LGM-30 Minuteman. Huruf M adalah kode untuk rudal yang diluncurkan dari kendaraan darat atau platform bergerak. Salah satu contohnya adalah rudal MIM-104 Patriot. Kemudian P berarti soft pad. Rudal diluncurkan dari darat menggunakan landasan sementara. Contohnya BGM-11 Redstone. Rudal ini tidak lagi dioperasikan sejak tahun 1968. Selanjutnya huruf R adalah kode untuk rudal yang diluncurkan dari kapal laut, semisal RGM-84 Harpoon. Selain yang diluncurkan dari kapal, rudal Harpoon juga memiliki varian yang diluncurkan dari pesawat atau helikopter. Varian yang diluncurkan dari udara ini tentunya menggunakan huruf awal A, yakni AGM-84. Yang terakhir adalah rudal yang diluncurkan dari bawah air, menggunakan kode huruf awal U. Misalnya, varian rudal Harpoon yang diluncurkan dari kapal selam, yakni UGM-84. Atau rudal balistik UGM-73 Poseidon yang juga diluncurkan dari kapal selam. Berikutnya, huruf di bagian kedua. Huruf kedua ini menunjukkan misi atau tujuan rudal tersebut. Kode-kode pada huruf kedua adalah sebagai berikut. Huruf D berarti decoy atau pengecoh, digunakan untuk mengecoh musuh. Huruf E adalah yang berhubungan dengan elektronik, baik telekomunikasi, countermeasure, jamming, dan lain-lain. G berarti ground attack, digunakan untuk rudal-rudal yang sasarannya berada di darat maupun permukaan air. Contohnya AGM-65 Maverick atau AGM-84 Harpoon.
Lalu, huruf I merupakan singkatan dari intercept, digunakan untuk rudal yang sasarannya berada di udara. Contohnya adalah rudal MIM-104 Patriot, ditembakkan dari peluncur mobile dan sasarannya berada di udara. Atau AIM-9 Sidewinder, diluncurkan dari udara dan sasarannya juga berada di udara. Kemudian, S atau space berarti rudal untuk menembak target di luar angkasa. Contohnya rudal anti-satelit. Pada tahun 80-an, Amerika mengembangkan rudal anti-satelit ASM-135 ASAT. Meskipun pada akhirnya rudal ini tidak jadi dioperasikan. Untuk sasaran di bawah air, kodenya adalah U. Misalnya rudal anti kapal selam RUM-139. Selain itu, masih ada beberapa kode huruf di barisan kedua ini, yakni huruf Q yang berarti drone, T yang berarti latih, dan W yang berarti weather atau cuaca, yakni wahana untuk mengobservasi atau pengukuran meteorologi. Selanjutnya, huruf ketiga. Di bagian ketiga ini hanya ada huruf M, N, dan R. M menunjukkan guided missile atau peluru kendali, sedangkan R adalah roket yang tidak dilengkapi perangkat pengendali. N adalah kode untuk probe, yakni wahana untuk memonitor dan mengirimkan informasi hasil pengukuran. Berikutnya, angka di belakang 3 huruf adalah kode atau nomor desain dari rudal tersebut. Ini biasanya adalah nomor urut desain pada saat perancangan. Di belakang angka, kadangkala masih terdapat huruf lagi. Huruf di belakang angka ini menunjukkan modifikasi keberapa. Huruf A adalah modifikasi pertama, huruf B kedua, dan seterusnya. Jadi, misalnya rudal Sidewinder dengan kode AIM-9L berarti merupakan modifikasi ke-12. Sekarang, kita bahas kode pada rudal Rusia. Kode huruf dan angka pada rudal buatan Rusia cukup membingungkan dibandingkan dengan Amerika. Hal ini karena ada beberapa kali perubahan sistem penamaan pada tahun 60-an dan 80-an. Dan tentunya, pecahnya Uni Soviet pada tahun 90-an juga membuat kodifikasi ini mengalami perubahan. Sehingga, rudal-rudal yang dikembangkan pada masa Uni Soviet memiliki kode yang berbeda dibandingkan rudal buatan era Rusia. Sistem yang digunakan sekarang pun masih ada beberapa sistem penamaan yang tidak konsisten. Terus terang, cukup sulit untuk membuat klasifikasi yang jelas. Namun umumnya, rudal udara ke udara menggunakan huruf R, misalnya R-27 dan R-77 yang biasa terpasang pada pesawat tempur Sukhoi. Huruf R yang kemungkinan dari kata raketa atau misil juga kadang digunakan untuk rudal yang diluncurkan dari kapal dan dari darat. Rudal udara ke darat menggunakan huruf awalan H atau dalam huruf Latin ditulis KH. Selain H atau KH, rudal udara ke darat juga menggunakan huruf awal KS. Nama rudal Rusia juga beberapa menggunakan angka diikuti huruf, misalnya 9M. Kode 9M ada yang digunakan untuk rudal anti-tank, semisal 9M14. Ada juga rudal darat ke udara, misalnya 9M32. Intinya, belum ada penyeragaman yang jelas dalam sistem penamaan rudal buatan Rusia. Maka, untuk mempermudah identifikasi, NATO membuat sendiri kode untuk menyebut rudal-rudal Rusia. Ini disebut sebagai NATO Reporting Name. Untuk rudal udara ke udara digunakan kode AA. Misalnya, rudal yang aslinya bernama R-27 disebut sebagai AA-10, R-77 disebut AA-12, dan lain-lain. Rudal anti-tank Rusia oleh NATO disebut dengan kode AT. Contohnya, 9M113 disebut sebagai AT-5, 9M120 menjadi AT-12, dan sebagainya. Sampai jumpa.